Wah, ini super luas banget, Miller. Puas banget yang lagi nyari pengen rumah dengan view alam. Ya. Nice banget. Dan juga ada 4 kamar tidur, ada ruang kerjanya, semuanya udah lengkap. Ruang keluarganya besar, kamarnya juga besar, juga ruang diningnya besar. Semua serba spacious di ruangan ini. Secara energinya bagus, lo happy karena banyak hijau-hijau buat miliarder yang suka halaman luas, ya, terus juga rumah villa. Wah, ini cocok banget sih. Mantap, 3.000 meter sih puas banget sih. Jaksel kan? Iya. Gila, di mana lagi 3.000 meter, cuy. Halo. Gila, gaya baru. Ngumpet deh. India ya, biasa ya. Apa kabar miliarder? Halo. Kita ketemu lagi di channel Miliarder Team by Grande Vida Property. Dengan gue Bima. Dan gue Sandi. Ya. Ya, kali ini kita berada di, seperti bukan di Jaksel, tapi masih di Jaksel. Kita berada di Lebak Bulus. Wah, ya. Itu mau ikutan syuting. Jadi memang nuansa alami itu maklum. Bener. Nuansa alaminya karena emang yang kita jual sekali di sini adalah nuansa alaminya, ya. Ijo-ijonya. Ijo-ijonya banyak banget. Tapi yang ini nggak dijual. Yang ini dijual. Ini ijonya juga jual. Karena memang saya mengikuti. Kelihatan nggak sih gue? Apa? Udah samar. Udah lo agak mundur dikit udah langsung pala lo doang. Nyamar jadi pohon. Iya. Oke ya, saking gedenya, luasnya area ini rumah mewah di Lebak Bulus ini dengan luas tanah 3.059 ya, tanahnya 846. Bangunannya iya tadi. Iya, bangunannya. Jadi wah, ini super luas banget, Miller. Puas banget yang lagi nyari pengen rumah dengan view alam. Ya, nice banget. Dan juga apa yang cari konsepnya kayak tebing gitu loh, San. Iya, kayak villa-villa gitu ya. Model tebing karena langsung view-nya tuh kayak ada valley-nya di bawah. Itu hijau semua sebenarnya. Jadi kayak kita ada di tebing gitu sebenarnya. Jadi di mana lagi di Jakarta Selatan kalau nggak selain di area Lebak Bulus ini yang masih dapat kayak area kayak gini, tebing gitu ya. Dan menariknya juga berkontur kita ngomongnya. Rumah yang tadi dijelasin sama Bima, rumah ini aksesnya juga gampang, deket kemana-mana, jalannya juga lebar, jadi nggak perlu ribet ya. Dan udah kemana-mana juga udah deket MRT station dan segalanya. Ya. Yes. Tapi sebelumnya, sebelum kita detail tour semua, jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Dan juga yang mau pantengin ngobrol-ngobrol kita seputar properti, ada Grande Vida Property. Dan itu bisa menjadi inspirasi atau mau cari gali-gali informasi seputar arsitek, kontraktor, ngobrol-ngobrol hukum, soal gimana untuk AJB dan bla 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 semuanya. Pantengin terus itu ngobrol. Ini ya, menunggu buka puasa bisa ngabuburit nonton Property. Itu dia. Oke, miliarder. Jadi untuk melihat rumah ini kita akan bagi tugas karena memang rumah ini besar, luas dan bangunannya besar. Jadi bangunannya akan seru banget. Seperti apa? Udah nggak sabar ya. Nah, makanya Bima duluan yang akan menjelaskan rumah ini. Ya. Oke. Let's go. Jadi miliarder, sekarang kita dulu di area luarnya, masih di area carportnya, dan kita lihat fasadnya sendiri. Memang terasa sekali rumah itu nuansa alaminya dan tropikalnya dapat banget. Rumah ini sebenarnya berkontur ya. Lihat edge-nya aja. Jadi kita pas masuk aja untuk stopnya atau drop off-nya dia agak naik, dan lihat ke bawah kita masih bisa ngeliat hijau-hijau di sini, kayak valley di bawah, dan ini masih kayak tebing gitu ya. Jadi nice banget, kayak serasa ada di puncak atau enggak di Jakarta, tapi exactly ini masih di Jakarta Selatan. Nah ini masih ada area tamannya. Jadi kalau misalnya tadi kita ngeliat pas masuk itu ada carport atau garasi yang bisa muat 2 mobil. Carportnya sendiri bisa luas, bisa muat sampai 8 mobil, dan apalagi kalau misalnya mau pesta-pesta atau ngundang kerabat, teman, atau bikin hosting rumah di sini juga nyaman banget ya. Di sini juga bisa dibikin, let's say, tendaan buat area makan, duduk, apa segala, luas banget. Ya konsep rumahnya ya kayak resort atau rumah taman ya. Kalau misalnya kita upgrade view-nya, wah ini keren banget ya. Misalnya kita bikin tingkat dan rumahnya berkaca-kaca modern, wah itu top banget. Nah ini masih ada area taman
yang luas dan menyatu ke area swimming pool. Dan gue mention tadi, belum gue mention adalah pas gate itu ada security post yang pasti keamanannya bisa terjaga. Di sini ada jalan setapak menuju ke taman dan ke satu area kayak patio yang ada kacanya di atas dan semua view-nya bisa ngelihat. Oke. Nah, ini adalah area swimming poolnya. Swimming poolnya memang udah nggak pernah dipakai dan sebenarnya cukup luas. Ini tinggal direnovasi. Ya, kita bisa bilang ini kita harus kita upgrade. Jadi sebenarnya secara DNA-nya juga udah bagus, tinggal kita upgrade sehingga kita punya rumah kayak di puncak tapi lokasinya masih di Jakarta Selatan dengan konsep-konsep rumah yang villa, resort atau modern tropis kayak rumah-rumah di tebing. Ini sih gue bilang bakal kece banget sebenarnya, ya. Dan ini masih ada area kayak gazebo. Gazebo itu bisa dijadikan ruang kayak musola mungkin kebutuhannya atau ruang meeting private. Dan masih ada area buat shower untuk bilas atau bikin musola dan situ tempat wudhu itu juga oke banget ya. Ini sih besar ya poolnya, jadi emang berenangnya bisa puas banget sebenarnya. Dan di ujung masih ada kayak kolam ikan atau fish pond yang mungkin bisa dimaksimalin jadi kolam koi dengan diredesain ulang ya pastinya. Jadi area tamannya juga luas, ada pohon mangga, ada pohon jambu nih, ada pohon kamboja. Jadi memang rumah tamannya atau nuansa resortnya atau ini sangat terasa dan oke banget. Jadi greenery-nya juga luas. Ya, dan kita akan segera masuk. Tapi sebelum masuk, gue mengajak kalian ini adalah area drop off-nya. Ya, area drop off-nya juga ini nyaman, so ada kanopi yang besar yang bisa untuk satu mobil untuk drop off di sini. Ya, tentunya harus ketika sudah drop kita harus mundur. Atau memang kalau mau dipaksain, kita bisa paksain untuk area ke sana untuk muter, bikin path-nya lagi, balik ke sana untuk kayak ada putaran. Oke, memutari ini. Jadi ya cuma menurut saya agak terlalu dipaksain dan menurut saya sih cukup sih untuk drop off di sini ya. Dan ini ada tangganya masuk pakai batu-batuan alam. Dan ada landscaping-nya juga bagus di sini. Nah, ke kanan ini sebenarnya ada landscaping kolam ikan juga nih. Bisa dimanfaatin untuk kolam ikan juga yang misalnya kita mungkin dalemin lagi untuk ikan koi, dia melebar ke kanan dan juga ada kayak seperti kandang burung, itu kita bisa manfaatin juga. Nah, ke depannya, maksudnya ke depan untuk pintu masuk, ini kita bisa lihat nuansa alamnya atau naturalnya, batu-batuan alam juga kuat. Ini ada kayak batu-batu bata, ya, bata expose yang kelihatan rapih. Nah, area entrance-nya juga cukup nyaman, ya, cukup besar. Dia pakai batuan alam juga, dan ini pakai batu-batu alam dulu di atas ini di bawah potnya. Jadi nggak perlu takut kehujanan dengan kanopi yang besar. Dan itu pintu entrance-nya. Pintu, 2 daun pintu yang cukup mewah dan besar dengan kayu solid yang kuat sekali. Nah, penasaran kayak gimana dalamnya? Yuk kita masuk. Selamat datang. Nah, kita akan mulai rumah mewah ini dari ruangan yang pertama. Begitu kita masuk, udah langsung disambut dengan area foyer yang juga cukup luas dimensinya. Semua udah pakai AC dan juga udah banyak kaca di sini. Dan untuk menuju ke area utama, sebenarnya ada pintu geser kanan kiri ya yang bisa dibuka tutup sehingga kalau nggak pengen lihat area dalam bisa lebih private ya di sini. Tapi kalau misalnya kita mau lost, nah ini tinggal dibuka aja. Yuk, langsung kelihatan miliarder di sini sudah disambut dengan wow, ini nih baru nih. Rumahnya seru banget. Ceilingnya tinggi, ya tingginya bisa sampai berapa ya? Mungkin 10 meter ada kali ya. Dan juga ini adalah ruang keluarga, ya ruang keluarga dengan ceiling setinggi ini sangat menyenangkan sekali. Apalagi kalau misal di rumah ini AC-nya banyak banget, kalau dinyalain semua, ini aja nggak dinyalain, gue udah merasa adem banget dan lebih ke dingin ya. Padahal banyak ruangan-ruangan yang dibuka nih. Ya, dan dari sini ini bisa terlihat kalaupun misalnya kita nggak pengen
pakai AC, tinggal dibuka. Juga udah disiapin fan ya, beberapa fan di sini, 3 fan. Ini udah siap untuk bikin suasananya makin adem ya. Oke, dari ruangan yang seluas ini kita langsung masuk miliarder ya, lebih ke dalam lagi. Nah, ada beberapa anak tangga, naik lagi, kita udah ketemu sama sebuah ruangan yang sama. Ini sudah ada pintu, tapi kali ini pintunya ada 2, pintu geser, sebelah sini dan sebelah sana. Ini menuju ke area dining ya, yuk. Nah, ini miliarder. Jadi area dining ya, ini kayak area dining yang private. Karena satu, di ruangannya cukup tertutup ya, walaupun ada pintu yang sebenarnya gampang aksesnya. Tapi ini seru banget dengan meja panjang seperti ini. Kira-kira sekitar 18 orang masih muat, bahkan sampai 20-an orang juga masih muat. Dan ini panjang ruangannya, cocok banget buat ditaro meja panjang seperti ini ya. Dan ini bersebelahan, lagi-lagi ada pintu, sehingga kalau mau ruangan diningnya private bisa banget. Dan sebelumnya di ruangan ini menariknya kita juga bisa melihat taman ya. Dan ini adalah taman samping. Ini taman samping kanan. Karena kalau taman samping kiri itu luas sekali halamannya ya. Dan ini jadi kalau bisa dibuka, ini cukup banyak aliran udara yang masuk ya, dan juga jadinya terang. Oke? Pintu ini menghubungkan antara ruangan dining tadi dengan sebuah ruangan yang sebenarnya ini adalah ruangan sebelahnya area yang tadi. Ini bisa lebih ke ruang makan juga bisa, tapi mungkin lebih ke ruang makan yang nggak terlalu formal lah ya. Jadi ruang keluarga, makan keluarga di sebelah sini, karena ini berdekatan juga dengan area dry kitchen. Nah, antara ruang keluarga ini, ruang keluarga makan, dengan family room yang tadi dipisahkan dengan sebuah tembok. Ya, di sini juga masih bisa ditaruh TV segini, sebesar inilah, nggak terlalu besar. Tapi di sini kabinet-kabinet juga sudah ada. Oke, nah kita langsung yuk ke ruangan selanjutnya miliarder. Di sebelahnya adalah dry kitchen-nya. Nah, dry kitchen-nya ini juga berarti berdekatan dengan area dining dan juga area service wet kitchen di sebelah sana ya. Ini area dry kitchen-nya juga udah lengkap, semuanya kabinet banyak kita lihat, dan juga udah ada cooker hood dan juga wastafel. Jadi area sini bisa buat masak juga. Nah, di sebelahnya persis baru kita lihat area wet kitchen-nya. Yuk kita langsung lihat yang berikutnya, miliarder. Gue akan ngajak lo di area yang lain. Coba gue mau ngasih lihat nih. Jadi tadi kan kita di bagian bawah, nah sekarang gue udah di bagian atas. Dan juga ini sangat menarik juga, dikasih beberapa hiasan-hiasan dan juga vas-vas seperti ini untuk membedakan antara area bawah dengan area yang atas ya. Ini menarik banget sih. Nah, di lantai 1 ini sudah ada 3 ruangan, tapi ruangan yang 2 ruangan yang pertama adalah ruangan kamar yang gue mau ngasih lihat ke lo ya. Yuk ikut gue, kita agak ke bawah sedikit. Nah, kita ke sini miliarder ya. Dan ngomong-ngomong ini juga udah dilengkapi dengan private lift-nya. Jadi menghubungkan antara lantai ini dan lantai atas ya. Oke, ini sudah ada beberapa kabinet untuk storage ya, bisa buat sepatu dan juga barang-barang bisa. Nah, ini adalah kamar yang pertama ya. Nah, ini adalah kamar anak atau kamar tamu bisa miliarder, dan ini sudah dilengkapi dengan area walk-in closet juga, ensuite bathroom, dan juga menariknya di sini sudah ada akses untuk bisa ke halaman samping sisi kiri yang besar itu. Jadi bisa langsung lihat ke private pool-nya. Oke, gue akan ngajak miliarder ke kamar tidur yang
2 ya. Di sini juga sudah ensuite bathroom. Dan ini adalah kamar tidurnya. Di sini nggak gitu besar, bisa juga jadiin kamar tamu. Dan juga menariknya di sini punya akses langsung ke area patio dan juga private poolnya. Jadi dua-duanya kamar tidur yang ada di lantai 1 ini, dia bisa langsung punya akses ke halamannya. Nah, yang berikutnya adalah ruang kerja, masih di lantai 1, dan juga kita akan lihat lantai 2-nya seperti apa. Nah, untuk menuju ke lantai 2, kebetulan mumpung gue ada di sini, jadi miliarder bisa lewat private lift-nya, atau bisa lewat tangga. Tapi kita akan selesaiin dulu yang di lantai 1, yaitu kamar kerja. Yuk, ikut gue yuk. Nah, di sini untuk menuju ke kamar kerja, di sini juga sudah ada area powder room. Jadi untuk kamar mandi tamu, posisinya di sebelah sini ya. Sekarang kita lihat kamar kerjanya. Nah, ini kamar kerjanya nih sangat-sangat menyenangkan sekali. Kenapa? Yang pertama, dimensinya luas ya, dan juga udah hangat suasananya karena sudah pakai parket ya. Plus juga, wow, ini ceilingnya tinggi banget. Jadi kalau misalnya mau ada meeting-meeting seperti mungkin ada tamu yang diajak meeting di rumah, kita bisa taruh di sini ya. Udah proper banget semuanya untuk jadi ruang kerja. Oke, lantai 1 udah, terakhir ada di area ruang kerja. Nah, sekarang lantai 2-nya nih ya. Nah, lantai 2 tadi gue udah info, jadi selain bisa naik tangga seperti ini, bisa juga naik private lift-nya untuk menuju ke sini ya. Kalau untuk private lift, kita udah nyambung ke sini nih ya. Sebelah sini sudah ada private lift-nya. Dan ini adalah area untuk kamar master bedroom. Jadi kamar master bedroom emang selantai sendiri, terdiri dari yang pertama nih area untuk kita disambut. Jadi di area pertamanya bisa dibuat duduk-duduk ya, nggak langsung ke tempat tidurnya. Nah, untuk area tempat tidurnya baru ada di sini ya. Jadi ini adalah kamar tidur. Dan kamar tidurnya ini sangat terang. Kenapa? Karena kacanya sebesar ini. View-nya miliarder, view-nya ke private pool dan juga ke halaman samping. Wow, jadi bahkan bisa ngelihat hijau-hijaunya sekeliling dari rumah ini, karena memang yang samping tadi kita udah bahas, area sampingnya pun juga masih enak banget ya, sejuk banget, alamnya dapat banget ya. Jadi seperti nggak di Jakarta Selatan. Oke, yuk di kamar tidur utama pun juga udah proper banget semuanya untuk menuju ke wardrobe ya. Di sini untuk make up-nya sebesar ini, kaca di mana-mana, puas banget. Baru kita lihat wardrobe-nya dan juga kamar mandinya ya. Nah, wardrobe-nya ini nih. Jadi satu ruangan isinya semua kabinet-kabinet. Kayaknya udah nggak perlu berebutan lagi karena juga satu areanya juga cukup luas. Jadi bisa dibedakan suami dan istri. Dan ini bersebelahan, oh iya by the way ini juga sudah ada, jadi untuk kanan kiri udah dipakai pintu geser, jadi bisa ditutup juga. Dan juga ini langsung bersebelahan sama area kamar mandinya, jadi master bathroom-nya pun juga luas. Di sini sudah ada master bathroom ya, dan sudah ada his and hers. Dan juga toilet seat sama showernya dipisah miliarder. Dan juga kalau kita buka pintu ini, langsung kita lihat area jacuzzi-nya ya. Jadi udah ada area tersendiri jacuzzi, jadi bisa direnovasi, nggak perlu khawatir miliarder. Dan juga udah punya akses untuk menuju ke area samping ya. Wah, gimana San? Rumahnya bagus dalamnya? Bagus lah, dan ini kalau bawa keluarga besar happy kali ya. Apalagi di tengah keriuhan Jakarta, berlibur di rumah seperti ini kayak bukan di Jakarta gitu.
bukan kayak di mungkin ini Jaksel. tadi kayak cocok rumah weekend gitu kali bisa ya. Iya, tapi juga maksudnya secara energinya bagus, lo happy karena banyak hijau-hijau buat miliarder yang suka halaman luas halaman gitu ya. luas, ya, terus juga rumah villa. Wah, ini cocok banget sih. Ya, jadi mungkin ini kan karena lokasinya sekarang udah dekat dengan MRT. Mungkin dulu ya, Betul, sebelum ada MRT dan pembangunan di mana-mana, ini mungkin kayak oke deh Lebak Bulusnya agak kesana gitu. Cuma jadi rumah weekend tuh enak. Cuma ini buat kalau dijadiin hunian, udah tinggal di sini, Ya. ini juga udah oke banget karena segala pembangunannya udah deket ke sini nih, deket sama rumah sakit Mayapada, ada sekolah Cikal. Jadi dekat gitu Jadi dekat, kemana-mana. iya. Jadi Betul, lokasi justru cukup strategis untuk area yang di Jakarta Selatan ya, Iya. gitu ya. Dan juga mungkin yaitu dengan konsep rumah villa seperti ini kayaknya sangat menyenangkan. Kita bisa masih kan kayak tadi lo udah jelasin tuh di area samping kan masih nggak ada pembangunan yang masif, jadi kemana-mana hijau gitu semuanya kan, gitu. Iya. Jadi emang Jadi area benar-benar hijau masih banyak banget. banyak gitu. banget ya, happy lah. Jadi nggak stres kayaknya. Iya. Cih. Karena emang style kayak rumah, bener-bener kayak style rumah villa. Ya. Ada resort gitu, karena ceilingnya juga tinggi tadi kan. Nah, banyak itu kayu-kayu gitu. Jadi emang sentuhan rumah villanya tuh kuat banget. Betul. Ya ibaratnya kayak everyday is a holiday di sini. Yes, Iya kan? Ya, Gitu. mau entertain tamu Iya. yang banyak itu masih bisa banget. Betul. Ya, Ya. Oke miliarder. Ya. Jadi gimana menurut miliarder rumahnya? Komen ya di bawah ya, karena berikutnya kita akan pengen tahu area favorit. Ya. Ya. Oke, kita masuk ke area favorit dari gua dan Bima. Jadi mungkin area favorit kita, kalau gue tuh area apa ya? Kalau gue sukanya area yang office. Jadi Kenapa tuh? ya menurut gue di rumah yang sebesar ini, kalau misalnya gue pengen ngundang teman-teman buat meeting, itu proper banget area office-nya. Emang desainnya office. Desainnya banget office ya. dan juga ada basementnya buat Oke. entertainment room, dan juga itu agak private. Itu area yang menurut gue yang paling gue suka, selain sebenarnya ruang keluarganya yang high ceiling. High ceiling. Nah kalau lu, Bim? Kalau gue suka nih area ini nih. Iya sih. Area cakep ini sih. menurut gue paling nyaman dan apa ya, spacious gitu. Karena juga dia pakai kanopinya kaca yang bisa menerawang. Sama ada cover kayak gordennya juga, ini kalau lagi panas pakai ini ya. Bener. Jadi dan di sini tuh areanya kayak privacy juga dapat sebenarnya, kayak pintu-pintu bisa ditutup. Dan lo mau nyantai juga masih oke, mau baca ya kayak lo mau lagi dapetin your time gitu, my time gitu, di sini juga masih enak. Kaca tembus ini juga sebenarnya bisa ngeliat hijau-hijau halaman gitu, itu enak banget. Iya. Apalagi sekarang greenery udah mulai susah kan untuk di Jakarta Selatan. Itu yang penting dari rumah ini, yang agak sulit didapati oleh rumah-rumah yang lain. Iya. Ya, yaitu banyak yang spacious karena memang juga besar, dan juga memang bisa melihat pemandangan hijau segini banyak gitu. Iya, betul. Dan memang ruangan ini semuanya kaca, kacanya temper lagi miliarder. Jadi kacanya tebal. Di mana-mana hijau. Sampai gua ngelihat Sandi aja hijau. Gitu. Jadi pas banget ya. Iya. Jadi emang hijau banget sini semua. Menambah penghijauan di episode ini. Revitalisasi kali ya, Tapi emang pas gue ada di dalam, karena kalau misalnya gue di luar nanti kamuflas. Iya. Karena semuanya Jadi hijau pohon di dia. luar. Iya. Oke miliarder, jadi komen area Favoritnya. favoritnya miliarder untuk rumah mewah di Lebak Bulus ini di bagian mana? Ya. Ya. Ya wes, oke ya. Jadi berikutnya adalah kita recap lagi rumah mewah di Lebak Bulus ini dengan luas tanah 3.059 dan bangunannya 846. Ini ada 2 lantai. Dan saya sebenarnya cuma 2 lantai tapi besar sekali. Ya, di sini sudah disediakan 2 garasi yang ketutup. Ya. Dan slot parkir yang terbukanya ini banyak banget, bisa belasan mobil ya. Dan ada lift juga ya. Nah, ada liftnya juga. ada Jadi private nggak- pool, ya. private lift, semuanya lengkap.
Nggak perlu khawatir, mau naik ke lantai 2-nya juga ada lift. Iya, betul walaupun sekali. tangganya juga sebenarnya nggak curam-curam. Iya. Nggak effort gitu, tapi ya kalau dibutuhkan ya bisa. Benar. Udah ada. Oke, kayaknya sebelum kita closing, jangan lupa like and share dan subscribe channel kita The Miliar Team. Juga yang mau tahu-tahu informasi seputar ngobrol-ngobrol. Jangan cari inspirasi, ada Grandivida Property juga. Pantengin terus saja channel The Miliar Team, Grandivida Property, IG kita semua di sini. Dan jangan lupa kalau misalnya miliarder mau beli rumah ini dengan konsep cash atau KPR, kita bisa juga dengan Bank Mandiri. Yes. Wih, kenapa harus Bank Mandiri, Bim? Karena bunganya tuh sangat kompetitif. Juga cepat prosesnya dan dibantu oleh semua orang Bank Mandiri yang satset gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ngurus KPR tuh ribet banget ya. Nah, pakai Bank Mandiri lebih enak semuanya dan simple dan cukup fleksibel. Miliarder. Ngomong harganya berapa? Nah, ini dia. Jadi kita belum nyebutin harga. Miliarder bisa mendapatkan rumah yang super keren ini dengan merogoh kocek sedalam 60 miliar rupiah. Negotiable. Mantap, 3.000 meter sih puas banget sih. Jakarta Jaksel kan? Iya. Gila, di mana lagi 3.000 meter, cuy. Oke ya. Langsung aja nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di rumah-rumah mewah dan kece lainnya. Gue Bima dan gue Sandi. Bye. Ciao.